Ibu Nur Haida, anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bapak Sony Keraf yang terhormat, ini Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1999 sampai 2001. Kemudian MS Sembiring, Direktur Eksekutif Kehati. Para anggota Dewan Juri Indonesia Green Company Achievement tahun 2014, para pimpinan perusahaan peserta program Green Company Achievement tahun 2014, dan para pimpinan 25 perusahaan publik peraih Sri Kehati Indeks tertinggi, para hadirin yang kami hormati dan banggakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami atas nama penyelenggara bersama Kehati mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan para hadirin semuanya pada acara kita malam ini, yaitu Indonesia Green Company Achievement tahun 2014 dan apresiasi kepada 25 perusahaan publik peraih Indeks Sri Kehati tertinggi. Ya. Para hadirin semuanya, ini seperti kita semuanya sudah mengetahui, upaya bersama kita untuk mendorong masyarakat, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga, dan khususnya para pelaku bisnis untuk menjalankan semua kegiatannya dengan memperhatikan, menghargai, dan senantiasa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, keselarasan dengan masyarakat sosialnya, serta selalu berprinsip menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang berkelanjutan. Ini sudah cukup lama kita jalankan. Tapi kita sepertinya bekerja dengan desakan dan tantangan-tantangan baru yang makin lama makin kompleks. Ini yang terkait dengan kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial yang juga makin tajam, dan juga upaya-upaya perolehan keuntungan yang sifatnya jangka pendek. Ya. Di era otonomi daerah yang sejak 1 Dasawarsa terakhir ini, desakan dan tantangan itu terlihat semakin menjadi-jadi. Ya. Selain itu, kalau kita perhatikan, ini yang menarik, jumlah environmentally educated consumer atau konsumen yang sadar akan pentingnya lingkungan, dari waktu ke waktu ini jumlahnya juga terus makin banyak. Ya. Para konsumen ini mulai memilih-milih sebelum membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa. Mereka lebih cenderung membeli dan menggunakan produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan atau yang dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan. Ya. Selain itu, ini juga penting, makin banyak investor, perbankan, juga buyer B2B, dan perusahaan-perusahaan yang hanya mau berhubungan bisnis atau bersedia melakukan kerjasama dengan perusahaan atau lembaga yang juga ramah lingkungan, dan lebih luas lagi, yang juga telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan karyawan dan sosial lingkungannya dengan baik, serta memiliki kinerja usaha yang sehat dengan sistem pengelolaan yang governance-nya juga tentu saja harus baik. Para hadirin semuanya, selama ini sejumlah upaya untuk menghadapi berbagai tantangan yang saya sebutkan di atas memang sudah ada beberapa yang menjalankannya. Namun menurut hemat kami itu semua belum cukup. Masih diperlukan lebih banyak lagi pengembangan kualitas dari program-program dan kebijakan yang sudah ada. Begitu pula dari segi kuantitasnya dan konsistensi dari program-program seperti tadi yang kami sebutkan. Nah, berangkat dari pemikiran bahwa masih diperlukan lebih banyak lagi inisiatif-inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kompleksitas pengerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, kami kemudian merasa perlu menjalankan program Indonesia Green Company Achievement ini juga secara konsisten, berkelanjutan, dan kami jalankan dari tahun ke tahun. Tahun ini bersama Yayasan Kehati,
kami sudah yang ketiga kalinya menjalankan program seleksi, publikasi, dan sosialisasi serta pemberian penghargaan ini. Ya. Jadi tahun ini adalah tahun yang ketiga kalinya secara konsisten kami menjalankan program ini. Para hadirin semuanya, program yang kami jalankan ini secara garis besar ada dua bagian. Ya. Yang pertama yang kami sebut program Indonesia Green Company Achievement. Kemudian yang kedua, program penyeleksian perusahaan-perusahaan publik yang bisa disebut Sustainable Responsible Investment KHT. Jadi ada dua program secara garis besar. Untuk program yang pertama, kami mengundang perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengikuti program yang kami sebut Indonesia Green Company Achievement. Mereka pada prinsipnya kami minta untuk mengajukan tantangan dan sasaran seperti apa yang ingin mereka selesaikan dan capai yang terkait dengan konsep triple bottom line. Ya. Jadi strategi apa yang mereka rancang dan bagaimana eksekusinya serta seperti apa hasil konkretnya. Ya. Dengan upaya ini kami berharap dapat menghasilkan paling tidak tiga hal. Ya. Pertama, kami dapat menampilkan contoh-contoh best practices yang dijalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjalankan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip triple bottom line dan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian hasil yang kedua, dengan mensosialisasikan sejumlah contoh terbaik di bidang strategi Green Company, kami berharap upaya ini dapat mendorong, dapat menginspirasi lebih banyak perusahaan lain untuk melakukan hal-hal serupa. Gitu ya. Sehingga kami harapkan dari tahun ke tahun akan lebih banyak perusahaan yang bisa disebut hijau. Ya. Hijau dalam artian mau menjalankan atau berkomitmen menjalankan operasional perusahaannya dengan prinsip-prinsip bersosial dengan baik, ini baik ke karyawan maupun ke masyarakat, melestarikan lingkungan dan secara finansial juga dapat bertumbuh dengan kokoh. Kemudian yang ketiga, dengan memberi apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bersedia menjalankan operasional perusahaan berdasarkan prinsip triple bottom line dengan baik, kami juga berharap ini akan terus memacu perusahaan-perusahaan tersebut untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas program green-nya dari tahun ke tahun dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Para hadirin semuanya, alhamdulillah dalam program ini kami didukung oleh Dewan Juri yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu yang pertama Bapak Sony Keraf. Beliau adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1999 sampai 2001. Kemudian juri berikutnya adalah Bapak Arief Budimanta. Ini pendiri Indonesia Center for Sustainable Development. Kemudian ada Bapak Basuki Sambodo. Ini asisten Deputi Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan pada Deputi Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada Ibu Darwina Widayanti, ini penasihat senior Yayasan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian ada Ibu Enia Listiani Dewi, ini Head Division of Renewable Energy dari Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian ada Ibu Mas Neliarti Hilman, ini Komisaris PT Prasada Pamunah Limbah Industri. Ini beliau adalah mantan Deputi 7 Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada Bapak Mas Ahmad Danili, ini Dewan Pengawas Yayasan KHT. Dan kemudian yang terakhir Bapak Surendro, ini Manajer Pengembangan Rating Green Building Council Indonesia. Dan para hadirin, dengan dukungan Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami sebutkan di atas, kami yakin program ini akan dapat berkontribusi bagi upaya bersama kita untuk secara berkelanjutan mendorong para pelaku bisnis di negeri kita meningkatkan operasional bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip triple bottom line yang berkelanjutan. Para hadirin, pada kesempatan malam ini nanti akan ada 3 pembicara yang akan memberi pencerahan kepada kita. Yang pertama Ibu Nur Haida dari OJK.
kemudian ada Bapak Sony Keraf, ya, jadi kedua beliau ini nanti berkenan memberikan pencerahan kepada kita, juga termasuk feedback atau saran-saran kepada kita, supaya ke depan kita dapat menjalankan dan mengeksekusi strategi dan program-program yang terkait dengan triple bottom line secara berkelanjutan dengan lebih baik lagi. Kemudian ada pembicara ketiga, ini adalah Bapak Novianto Heru Pranoto. Ini adalah Direktur Operasi PT Garuda Indonesia. Beliau nanti akan menyampaikan pengalaman Garuda, ya. Ini adalah contoh best practices bagaimana Garuda menjalankan program-program green-nya sehingga Garuda dapat menerapkannya dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan dari ketiga pembicara ini nanti kita bisa dapat belajar yang banyak. Pada para pembicara yang sudah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak Dewan Juri yang sudah bersedia berperan dalam program Indonesia Green Company Achievement ini. Peran Ibu dan Bapak sungguh sangat kami hargai. Para hadirin semuanya, untuk program yang kedua, ini selaras dengan program Indonesia Green Company Achievement ini, kami juga mendukung dan mendorong perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk menjalankan operasional perusahaannya secara profesional, menguntungkan bagi semua shareholder dan stakeholder, dan yang penting ini menerapkan prinsip-prinsip GCG dan triple bottom line. Jadi sejak beberapa tahun terakhir ini, seperti kita ketahui, Yayasan Kehati sudah berikhtiar menjalankan riset dan analisa dengan dukungan penuh dari Bursa Efek Indonesia untuk memilih 25 perusahaan publik yang dapat dimasukkan dalam kelompok Sustainable Responsible Investment berdasarkan kriteria yang memang dirancang khusus untuk itu. Perusahaan-perusahaan ini jelas tentunya sangat istimewa, ya. Sebab mereka adalah perusahaan-perusahaan yang antara lain telah menjalankan operasional perusahaannya secara profesional, menguntungkan bagi shareholder dan stakeholder, bergerak di bidang yang ramah lingkungan, serta ini yang penting menerapkan prinsip-prinsip GCG dan triple bottom line. Kelompok 25 perusahaan pabrik ini kemudian secara khusus dibuatkan indeks harga sahamnya yang disebut sebagai indeks Sri Kehati, ya. Dari 25 perusahaan terpilih oleh Dewan Juri yang nama-namanya tadi sudah kami sebutkan, kemudian juga dinilai dari aspek program-program yang mereka jalankan, terutama yang terkait dengan praktek penerapan triple bottom line untuk dipilih 3 terbaik di antaranya. Mengenai Kehati dan pentingnya indeks Sri Kehati, nanti mitra kami akan memberikan penjelasan yang lebih detail, lebih rinci, yang itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak MS Biring, Direktur Eksekutif Kehati, ya, mitra kami yang memiliki misi yang sama untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan publik di Indonesia, untuk terus menjalankan prinsip-prinsip triple bottom line. Para hadirin semuanya, sebelum saya menutup pengantar malam ini, sekali lagi perkenankan kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Ibu dan Bapak mengikuti program Indonesia Green Company Achievement tahun 2014, serta selamat dan salut penghargaan yang tinggi atas prestasi yang sudah Bapak Ibu raih. Selamat juga kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terpilih masuk ke dalam kelompok indeks Sri Kehati. Posisi ini jelas sangat membanggakan bagi kita semuanya, ya. Sebab selain bagus dari aspek kinerja, seperti tadi sudah kami sampaikan, perusahaan-perusahaan ini adalah juga sudah teruji dari aspek penerapan prinsip GCG dan penerapan prinsip-prinsip triple bottom line. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kami lakukan ini tentunya juga masih banyak kekurangannya di sana sini. Untuk itu kami juga akan sangat terbuka sekali untuk saran-saran untuk perbaikan ke depan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian pengantar dari kami sebelum acara pemberian apresiasi. Sebelum mengakhiri pengantar ini, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Haida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal yang sudah bersedia hadir dan mendukung program ini. Juga Bapak Ito Wasito, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia yang juga mendukung
program ini sejak pertama kali program ini dijalankan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua Dewan Juri, Yayasan Kehati, ini terutama Bapak MS Sembiring dan semua anggota timnya, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini akan memberi manfaat bagi kita semuanya dan juga bagi masyarakat dan bangsa kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.